Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asifa Ismi Salis. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dan teori kurikulum dalam dunia pendidikan. Nah, sebelum masuk ke dalam pembahasan yang akan saya jelaskan nanti, saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian kurikulum dan apa sih kurikulum itu. Nah, menurut B. O'Donnell Smith dan J. Harlan Sares menyatakan bahwa kurikulum ialah perangkat pengalaman yang secara potensial dapat diberikan kepada anak dan pemuda agar mereka dapat berpikir dan berbuat sesuai dengan kebutuhan yang diperlakukan atau yang diberlakukan oleh masyarakat. Pendapat di atas menggambarkan kepada kita bahwa kurikulum haruslah mencakup apa yang dikerjakan saat ini akan berguna dan akan dilakukan di kemudian hari, sehingga dengan adanya kurikulum peserta didik diharapkan telah memiliki bekal dan pengalaman belajar untuk menghadapi kehidupan bermasyarakat kelak. Nah, pendapat ini juga diperkuat dan diperbarui lagi oleh William B. Regan yang menyatakan bahwa kurikulum adalah seluruh program dan kehidupan dalam sekolah, yakni segala pengalaman anak berada di bawah tanggung jawab sekolah. Dan kurikulum bukan hanya sebatas mengikuti pelajaran saja, tetapi juga segala aktivitas yang terjadi di dalam kelas, seperti interaksi anak dengan guru, interaksi anak dengan teman, dan lain sebagainya. Jadi ternyata kurikulum di sini juga bertujuan untuk mempersiapkan anak, mempersiapkan peserta didik bagi kehidupannya kelak. Terus masuk ke dalam pembahasan, yaitu tentang konsep kurikulum. Kurikulum berubah dan sebagaimana kita ketahui bahwa kurikulum berubah dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman serta perkembangan teori-teori pendidikan yang dianutnya, sehingga dijelaskan dalam konsep kurikulum itu sendiri. Diantaranya, satu, kurikulum dipandang sebagai suatu rencana kegiatan belajar bagi peserta didik di sekolah atau sebagai suatu perangkat tujuan yang ingin dicapai, sehingga disusun rumusan tentang tujuan bahan ajar, kegiatan belajar mengajar, jadwal pembelajaran, dan hasil dan evaluasi hasil belajar peserta didik itu sendiri. Dan yang kedua, ada kurikulum sebagai suatu sistem, baik itu dari sistem persekolahan, sistem pendidikan, maupun sistem masyarakat, sehingga suatu sistem kurikulum mencakup struktur personalia, prosedur kerja, cara menyusun suatu kurikulum, melaksanakannya, mengevaluasinya, dan menyempurnakannya, sehingga diketahui bahwa hasil dari suatu sistem kurikulum adalah tersusunnya suatu kurikulum. Dan fungsi dari sistem kurikulum itu sendiri adalah bagaimana memelihara kurikulum agar tetap dinamis, karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa kurikulum itu berubah dan berkembang seiring dengan berjalannya perkembangan zaman juga. Maka dari itu fungsi dari sistem kurikulum haruslah dinamis, tidak diam gitu ya, tidak stagnan. Dan yang ketiga, ada kurikulum sebagai suatu bidang studi, yang dimana merupakan bidang kajian para ahli kurikulum, ahli pendidikan, dan pengajaran. Tujuannya adalah untuk mengembangkan ilmu tentang kurikulum dan sistem kurikulum itu sendiri. Mereka yang mendalami bidang kurikulum mempelajari konsep-konsep dasar tentang kurikulum melalui studi perpustakaan dan berbagai kegiatan penelitian dan percobaan. Mereka menemukan hal-hal baru yang dapat memperkaya dan memperkuat bidang studi kurikulum itu sendiri. Nah, kalau tiga konsep di atas itu diterapkan dalam kurikulum, maka dapatlah dirumuskan tentang teori kurikulum itu sendiri, yaitu sebagai suatu perangkat pernyataan yang memberikan makna terhadap kurikulum sekolah. Makna tersebut terjadi karena adanya petunjuk perkembangan, penggunaan, dan evaluasi kurikulum itu sendiri. Bahkan kajian dari teori kurikulum adalah hal-hal yang berkaitan dengan penentuan keputusan, penggunaan, perencanaan, pengembangan, serta evaluasi kurikulum itu sendiri. Namun
Terlepas dari tiga konsep di atas, beberapa ahli ternyata memandang bahwa kurikulum adalah sebagai rencana pendidikan atau pengajaran. Salah satunya adalah McDonald. Menurutnya, sistem persekolahan terbentuk atas 4 subsistem, yaitu pengajar, belajar, yang pertama mengajar, belajar, pembelajaran, dan kurikulum. Mengajar di sini adalah merupakan kegiatan atau perlakuan profesional yang diberikan oleh guru kepada peserta didik dalam menyampaikan materi pembelajaran. Nah, yang kedua ada belajar. Belajar di sini merupakan suatu kegiatan atau upaya yang dilakukan siswa sebagai respon terhadap kegiatan mengajar yang diberikan oleh gurunya. Dan yang ketiga ada pembelajaran. Nah, pembelajaran ini adalah keseluruhan pertautan dari kegiatan yang memungkinkan dan berkenaan dengan terjadinya interaksi belajar mengajar. Dan yang terakhir ada kurikulum. Nah, menurut McDonald, kurikulum ini sendiri merupakan suatu rencana yang memberikan pedoman atau penanganan dalam proses kegiatan belajar mengajar. Nah, yang selanjutnya ada teori kurikulum. Menurut Bobbitt, inti dari teori kurikulum itu sederhana, yaitu kehidupan manusia. Maksud dari kehidupan manusia ini yaitu meskipun berbeda-beda pada dasarnya tetap sama, yaitu untuk terbentuk oleh sejumlah kecakapan pekerjaan. Ini menurut Bobbitt ya. Maka dari itu pendidikan berupaya mempersiapkan kecakapan tersebut dengan teliti dan sempurna. Kecakapan yang harus dikuasai untuk dapat terjun dalam kehidupan sangat bermacam-macam, tergantung pada tingkatan maupun jenis lingkungannya. Nah, contohnya seperti mahasiswa teknik dan mahasiswa manajemen. Pasti kurikulum yang berlaku pada pembelajarannya juga berbeda, serta bidang-bidang yang dikaji pada pembelajarannya juga berbeda. Nah, ini yang dimaksud Bobbitt ya, kecakapan tersebut. Nah, setiap tingkatan dan lingkungan kehidupan menuntut penguasaan pengetahuan, keterampilan, sikap, kebiasaan, dan apresiasi tertentu. Maka hal-hal tersebut merupakan tujuan dari kurikulum. Untuk mencapai hal-hal itu ada serentetan pengalaman yang harus dikuasai oleh anak dan seluruh tujuan beserta pengalaman tersebut itulah yang menjadi bahan kajian untuk teori kurikulum ini. Yang selanjutnya yang akan dibahas adalah faktor pengembangan kurikulum. Apa sih faktor yang menyebabkan atau ikut andil dalam perubahan kurikulum, perkembangan kurikulum itu sendiri? Nah, yang paling utama adalah bertolak dari kehidupan masyarakat. Tentu ya, karena zaman juga semakin berkembang, terus teknologi juga semakin berkembang, maka kurikulum juga harus ikut berkembang. Nah, pekerjaan dan kondisi lingkungan orang dewasa, karena sekolah akan mempersiapkan anak bagi kehidupan orang dewasa. Maksudnya adalah pendidikan sekolah pada dasarnya adalah untuk mempersiapkan kehidupan anak di masa yang akan datang tadi. Nah, selanjutnya yang menjadi faktor pengembangan kurikulum tersebut meliputi semua unsur kebudayaan. Nah, karena manusia adalah makhluk yang berbudaya, hidup dalam lingkungan budaya dan turut menciptakan budaya. Untuk dapat dapat hidup dalam lingkungan budaya, maka ia juga harus mempelajari budaya. Maka budaya menjadi sumber utama dari isi kurikulum itu sendiri. Budaya ini mencakup semua disiplin ilmu yang telah ditemukan dan dikembangkan para pakar bidangnya, seperti nilai-nilai, adat istiadat, perilaku, benda-benda, dan lain sebagainya. Nah, yang selanjutnya ada sumber lain penyusunan kurikulum adalah anak.
Kenapa anak? Karena anak menjadi sumber pendidikan, sehingga anak juga menjadi sumber kurikulum. Ditinjau dari hakikat anak itu sendiri, ternyata ada 3 pendekatan terhadap anak sebagai sumber kurikulum, yaitu yang pertama adalah kebutuhan siswa, perkembangan siswa, serta minat siswa itu sendiri. Maka dari itu, pengembangan kurikulum bertolak dari kebutuhan siswa, tingkatan-tingkatan perkembangan siswa, serta hal-hal yang diminati siswa itu sendiri. Nah, yang terakhir, yang menjadi sumber penentuan kurikulum adalah kekuasaan sosial politik. Kenapa kekuasaan sosial politik? Karena di Indonesia ini sendiri, pemegang kekuasaan sosial politik dalam penentuan kurikulum adalah Menteri Pendidikan Nasional. Nah, yang terakhir ada evaluasi kurikulum. Kenapa sih kurikulum itu harus dievaluasi? Apa tujuannya? Evaluasi kurikulum di sini dimaksudkan untuk meneliti kembali apakah suatu proses atau kegiatan yang terdapat dalam kurikulum itu telah sempurna dan dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang diharapkan. Menurut White, sebagaimana dikutip oleh Sukmadanata, mengemukakan bahwa dengan adanya evaluasi kurikulum dimaksudkan agar suatu estimasi atau perkiraan tentang pertumbuhan dan kemajuan para siswa ke arah pencapaian tujuan-tujuan dan nilai-nilai kurikulum. Luas dan sempitnya kurikulum ternyata juga ditentukan oleh tujuan kurikulum itu sendiri. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan mengenai konsep dan teori kurikulum dalam dunia pendidikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.